kembali lagi di channel Warga Sekitar Protection di segmen obrolan warga sekitar. Oke, mengupas hal yang tabu tidak pantas untuk diperbincangkan dan mengatasi masalah tanpa solusi. Wuhui. Tangan. Ya. Wah, kita kedatangan tamu kali ini. Penyegaran timeline lah. Wah, nih Mbak E. Wow. Sing wayune sudu langit pitung turunan rantai entek. Wow. Katanya apa kuwi? Datang dari planet Saturnus. Wow. Saturnus. Oh. Sing ono cincine. Kayak biyen leng kayak cincin sapa nek arti? Sapa? Aku pas sayang-sayange kayak. Oke, kita kali ini mengangkat tema yang muda yang berwirausaha. Woi. Ngeri tenan kok, men. Oke. Perkenalkan Mbak, namanya Mbak siapa? Namanya Dela. Dela. Itu sesuai KTP. Dela Iyalah. tok gitu aja. Dela gitu. Enggak lah. Nama lengkapnya? Dela Febiola Estika Putri. Oh. Dapalke Mas, dapalke. Iya, kayak krune wis. Komen, wah, Dapalke tak lali. penyegaran sithik lah kok men. Iya, Takon jeneng bapakne isan kok. mboten sah. Dikira meh ngopo arti kedoke utangan apa piye? Ya oleh. Jadi kenapa saya memanggil Mbak Dela ke sini ya kan? Pertama adalah Mbak Dela ini adalah seorang pengusaha. Pengusaha apa kira-kira? Iya, pokoknya pengusaha. Kok ada pertanyaan selanjutnya. Yang dia itu masih muda sekali untuk menggeluti bidang usaha seperti inilah. Ini produknya apa ya, Mbak? Itu Semacam gelang sih. apa gini? Itemnya apa gitu? Jadi ini tuh gelang, Oh. terus jadi kalian tuh bisa custom. Custom. Untuk materialnya sih dari akrilik sama dari tali. Oke. Oh iya, sampean kan pasti punya brand kan itu, Mbak? Mereknya apa Ada. gitu? Bisa dijelaskan sama. Mereknya Nonton. ada dariku untukmu. Dariku untukmu. Oke, itu ada alamat IG-nya atau apanya gitu? Ada dong. IG-nya dariku untukmu juga. Dariku untukmu juga. Oke. Terus ini gelang ya, Mbak. Bisa dijelaskan lagi ini cara pembuatannya, bahannya dari apa? Terus nanti kalau misal kita order itu bagaimana? Nah, gitu aja sih. Kalau bahannya sih dari ada macam-macam sih. Ada dari akrilik, terus Akrilik. Akrilik itu untuk ininya ya, Mbak? ini item-itemnya. Ya, akrilik. Ini dari akrilik. Jadi bahannya pakai akrilik, terus kalau aku sih bikin gelangnya pakai tali semua dan warnanya yang hitam. Kalau misal saya request warnanya misal pink gitu bisa? Tapi masa cowok pakai Ya kan misalnya, Mbak. Kalau saya kan juga nggak pakai. Misalnya pink gitu bisa. Cuman aku request. pengen ada karakteristik, maksudnya aku jualannya yang sesuai aku banget. Wow, Mbaknya banget gitu. Karena Mbaknya suka warna hitam atau gimana gitu? Hitam putih abu-abu gitu. Hitam putih abu-abu. Oh, warnanya masih terlalu monokrom ya. Jadi simple, maksudnya ini dipakai cewek atau cowok tuh bisa masuk Bisa gitu. masuk semua. Unisex gitu, unigender. Terus yang ini apa gitu jenenge? Ini akrilik. Terus ini nek tak lihat kok ada lambang bulan. Terus itu apa itu? Ini ada tahun lahir. Oh, itu tahun lahir. Ya, Berapa? 19? 98. 1998. Kalau ini bukan tahun lahir menurut saya tragedi. Nah, Tragedi apa? Pengen tahu apa tahu banget? Tahu banget. Mesti nggak tahu. Tahu nanti aja di belakang saya jelasin kan aku nggak enak ngobrol di sini. Berarti ini bisa request tahun, nama juga bisa ya. Bisa banget. Terus ini nanti ngeprintnya? Ngeprint nyetaknya itu pakai apa? Laser. sih. Ha-ha. Bisa dijelaskan itu cara ngelasernya gimana? Kalau caranya Yo, laser tembak su gitu ya, jelas ya pakai pakai laser. alat gitu sih. Terus kalau misalkan udah di laser itu kan nggak Udah. ada warnanya ya. Nah itu Masih terus nanti polosan. dicat sendiri. Sampean sendiri yang ngecat? Iya, masa manggil tukang Ya siapa bangunan. tahu kan Anda punya karyawan gitu loh. Amin. Nah, siapa tahu usaha Anda lebih berkembang lagi, ada karyawan banyak, terus Anda tinggal layah. Tinggal nomor order. Oh iya, kalau misal saya mau order itu lewatnya mana ya, Mbak? Sementara ini baru lewat Instagram aja sih. Yang tadi itu disebutin. Oke, Instagram. Terus kenapa Mbak Dela ingin memulai usaha? Pertama ingin memulai usaha itu karena apa? Kalau pengen mulai usaha sih emang udah dari dulu. Jadi aku pengen kerja, maksudnya ikut orang yang
dapat penghasilan tetap, tapi aku juga berwirausaha buat nambah penghasilan. Terus kerja wirausaha ya ora idaman wis kecukupan. Nah, pertama itu ya Mbak motivasinya. Terus kenapa kok memutuskan gelang? Biasanya kan cewek tuh kalau enggak food, drink atau apa gitu, misal yang lain, apa jualan pulsa, jualan bensin di depan rumah gitu, kenapa kok gelang gitu? Soalnya yang pertama apa ya, gampang dibuatnya, terus mudah. aku seneng, aku sendiri seneng, terus juga kebanyakan anak muda kan pada suka gitu. Iya, suka aksesoris gitu ya ternyata. Jadi awal mulanya itu dari situ gelang. Terus pengalaman selama ini Mbak berbisnis, ada apa aja lah, diterangkan kira-kira pengalamannya. Pengalamannya banyak banget. Misal dari apa dulu? Kalau pengalamannya Yang paling rodok ngeh, agak awkward, ada aneh gitu. Itu yang negatif. enggak sih, dari awal dulu aja deh. Apa ya? Jadi dari pertama itu kan aku nggak tahu ya bikin gelang ki piye. Pertama nggak tahu. Cuman karena gara-gara gabut. Gabut dulu. Kan nggak kerja gitu ya, jadi nganggur dulu. Terus karena udah kebiasaan kerja bertahun-tahun, terus nggak kerja tuh jadi malah sakit gitu loh. Terus akhirnya aku terus akhirnya aku piye ya caranya ben maksudnya biar tetap ada penghasilan gitu. Dan aku tuh ada kegiatan kegiatan sehari-hari di rumah gitu. Terus akhirnya aku lihat-lihat di YouTube kayak gitu kan. Terus yaudah akhirnya aku lihat tutorial bikin gelang itu. Nah, dari pertama tuh aku sampai beli semua bahan tali, semua jenis tali, terus tak coba nih, maksudnya ini yang paling enak dipakai, terus paling enak dibuat tuh yang apa gitu loh. Tuh, terus akhirnya sampai yang pas pertama-tama banget tuh bikinnya tuh masih yang belum tahu gitu loh, maksudnya jadi kalau dipakai orang tuh kadang los lah atau apalah kayak gitu, padahal nek tak coba sendiri tuh nggak kenapa gitu loh. Terus pas sudah dipakai orang tuh copot lah apalah kayak gitu. Terus nah semakin kesini tuh jadi semakin tahu bahan gelang yang bagus, yang tahan air gitu-gitu sekarang udah tahu. Terus cara bikinnya sekarang udah lebih paham sih, biar lebih kuat. Nah sekarang Mbak Dela ini dari apa ya kira-kira Mbak bahan gelangnya ini tadi? Talinya apa? Kalau ini kan akrilik, ya kan? Ini apa sih ngiket gitu? Talinya tuh aku pakai yang paracord, tali paracord. Jadi yang belum tahu tali paracord tuh tali paracord itu yang biasa dipakai buat orang kalau naik gunung atau panjat tebing kayak gitu-gitu. Cuman kan dia ada ukurannya tau. Misalkan naik gunung otomatis ukurannya yang lebih tebel. Nah, aku pakainya yang ukurannya lebih kecil. Soalnya kan buat gelang. Nanti naik gede-gede enggak gitu. Tali tambang. Tali tambang terus malah koyo tali bar lairan gitu ya, Mbak. Bayi lahiran kan apa namanya? Tagline apa tagnem ngono lah. Kan tadi Mbak udah menjelaskan tentang spesifikasi produknya itu terbuat dari apa tadi? Bahannya? Dari akrilik sama tali paracord. Nah, sekarang kan pesaing gelang di dunia pergelangan lah. Itu kan banyak sekali. Jadi kalau misal kita kaji dari segi kekuatan produk Anda itu di mana, Mbak? Dari packagingnya. Packaging seperti ini kekuatan produknya itu dia mengangkat packagingnya. Jadi dia itu hampir kayak amplop atau apa? Pokoknya aku nggak mau pakai plastik sih, soalnya kan emang banyak sih yang bikin gelang, cuman kan biasanya pakai plastik toh. Pakainya plastik terus gitu. Jadi kayak udah biasa. Jadi kayak mainan anak kecil yang harga 1000-an tarik gitu. Kalau pakai plastik. Ya terus lebih ramah lingkungan juga sih. Wis, karena ini terbuat dari kertas, terbuat dari pohon. Bisa di recycle. Terus itu tadi tentang kekuatan produknya jenengan. Nah, nek misalnya ini kan pasti juga sesuatu hal itu pasti juga ada kekuatan dan kelemahannya. Nah, kelemahan produk Anda itu kira-kira apa ini yang istilahnya untuk saat ini ada risikonya lah di produknya loh, Mbak. Produknya. Kelemahan produknya. Kelemahan sih nggak tahan lama atau mungkin apa?
apa. Cuman kalau baru-baru ini kan aku udah lebih mudeng bikin gelangnya toh. Jadi aku sendiri juga make, maksudnya setiap hari aku make, tak buat tidur, tak buat mandi kayak gitu-gitu tuh berarti nggak masalah. nggak masalah. Jadi untuk kelemahannya ini nggak ada durability-nya itu sangat tangguh. ya, Ketahanannya itu jangan diragukan, paling naik keterlindes motor ya remuk. Nah, gitu kelemahannya di situ mungkin. Sekarang untuk gini Mbak, sampean kan pasti kalau orang bisnis itu kita juga cari peluang bisnisnya itu sampean ngejarnya seperti apa, peluangnya berjualan atau apa gitu. kalau apa ya? Mungkin karena peluangnya ini bisnis ini belum ada yang menggeluti, masih sedikit. Enggak sih, cuman kan mikirnya dulu tuh nggak yang tentang apa ya, tentang apa maksudnya keuntungan banget gitu loh, nggak kayak tapi gitu. yang penting Cuman untuk yang penting aku ada kegiatan gitu sih. aja. Cuman dulu sih juga nggak ada pikiran maksudnya untuk usaha jualan seperti gelang ini terus nanti ada yang mau apa enggak, banyak yang seneng apa enggak tuh nggak mikirin itu. Yang penting aku seneng terus tak jalani, ternyata malah banyak yang seneng terus banyak yang beli. Jadi kayak enggak. Berarti peluangnya itu datang dari mbaknya sendiri pertama. Peluangnya karena mbaknya ini kan dia orangnya agak giat. Kalau nggak kerja itu rasanya loro, rasanya awak lemes ngetok-ngetok kan. Makanya selagi ada waktu senggang, dia juga bikin usaha kayak merajut gelang seperti ini. Kemudian bosannya apa? Udah menrajut, menjahit, apa utak-utik. Nah, sekarang untuk ancamannya Mbak, kan bisnis pasti juga ada ancaman pasti itu, dari entah ancaman dari faktor luar, predator alami misalnya gitu. Ancaman apa ya? Ancaman mungkin pesaingnya. Kalau pesaing sih mesti banyak ya. Nah, Cuman itu kan ancam. kita harus berinovasi terus. Wah, Maksudnya ada gimana sih caranya ben orang-orang tuh lebih tertarik beli di kita kayak gitu. Nah, terus untuk cara menyikapi persaingan bisnis itu Mbak Dela itu menggunakan strategi seperti apa kira-kira? Yang pertama harus berani beda dari yang lain Oke. sih. Terus apa ya, maksudnya Bedanya kayak contoh itu tadi ini ya. dari Dari packagingnya kemasan, tuh beda dari yang packaging. lain, tapi untuk harganya tuh tetap terjangkau. Jadi aku tuh emang pengen apa ya, maksudnya aku tuh pengen jual sesuatu yang bagus, maksudnya terjangkau tapi kelihatan mahal gitu loh. Jadi bukan nggak yang kelihatan tapi dengan harga terjangkau tapi berkelas mungkin ya. Seperti itu. Leleng harganya sekitaran berapa ini Mbak? Kisaran harga? harganya sekitaran 10.000 sampai 35. Paling mahal 35.000. Cuman mungkin besok ada lagi sih, tapi under 50k. Berarti pesen plat nomor saya bisa ya di situ ya? Hampir mirip kan ini. Ya tapi enggak yang gede banget. Itu plat nomor. Nah, kalau yang ini yang saya pegang ini. Ini harganya berapa kira-kira? Kalau yang itu 35. 35 ini yang paling mahal berarti ya? Ini yang paling mahal 35, terus yang ini yang itu 25. 25.000. Yang 10.000 nggak ada Mbak? Ada, cuman aku nggak bawa. Soalnya belum sempat bikin. Jadi untuk harga sendiri sudah terjangkau. Ya kan, dengan harga 10.000 sampai 30.000 berarti sudah mencakup. Itu pun dari semua kalangan sudah bisa membeli dengan harga seperti itu dan dengan kualitas yang seperti itu. Istilahnya durability-nya tinggi ya, gitulah. Jadi untuk pemasarannya Anda sendiri itu melalui online atau lewat baliho, lewat iklan TV, iklan radio atau apa gitu? Kalau sementara ini tuh baru Instagram ya, soalnya pengen sih ke e-commerce yang lain gitu. Cuman aku di Instagram aja pun udah kewalahan gitu loh, soalnya kan aku nyambi kerja. Jadi kadang udah bludak pesenannya, terus aku nggak ada waktu buat bikin, soalnya kan aku bikin sendiri, nggak dibantuin orang lain. Belum ada karyawan ya Mbak ya? Doakan saja. Iya, tak doakan pasti dengan dapat karyawan. Harus itu. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan mau buka yang di e-commerce gitu belum berani sih. Tapi pengen. E-commerce berarti sekarang sementara baru lewat Instagram. Iya. Wah, ini ketoknya ada hotline. Hotline itu sesi tanya jawab. Monggo. Ada yang mau dari penonton? Mau tanya apa? Kalung kucing bisa enggak? Nah, kalung kucing. Bisa banget. Jadi tuh dulu awal-awal aku jualan, tuh yang beli tuh malah
orang-orang tuh pada beliin kucingnya. Jadi aku kayak jualan buat kucing. Oh, konsumennya kucing. Ternyata nggak cuma manusia aja, hewan bisa gitu. Wah, multifungsi, multiguna ternyata. Elok tenan iki Mbak iki. Wis enom ya to, wis gelem dodol. Terus wis ngene iki, monggo. Sing mbok menes kuwi mau lah ya. Ini nggak ada yang tanya lagi nih. Mumpung waktu masih banyak sekali. Ada batasan custom buat tulisannya nggak di gelangnya? Berapa digit gitu customernya? Enggak sih, yang penting enggak usah jangan panjang-panjang soalnya kalau panjang kan otomatis jadi kecil. Nah, itu nanti jadi nggak kelihatan tulisannya. Jadi kalau misal ini kan space-nya cuma berapa senti aja gitu kan, Mbak. Kalau misal kita request nama misalnya jeneng lengkap ngono kuwi ya. Bisa sampai ke sini nanti wah panjang banget padahal ya bagusnya itu cuman ini sekitar 3 sentinan lah. Berarti 4 digit itu udah cukup. Kok tahu nek 3 cm? Tak kira-kira. Aslinya berapa? Bener. Weh, aku. Nek kon kalkulasi atau meleset. Iki lho, terawangan. Bisa beli di mana? Belinya di mana? Belinya di lewat IG dulu deh. Iya. Malah bisa ketemuan iki bagus. Andiani kok ngene iki wong-wongane iki wis jan, wong ngawur. Ana seseorang yang sangat ngene iki we masuk do. Koyo bingung aku yo ngene. Pesanan teraneh apa Mbak yang paling aneh dari produknya Mbak apa? Oh, istilahnya pesen paling aneh ini misalnya malah sampai kan jualan gelang terus saya order gudeg gitu. Ya enggak lah nek itu. Oh, enggak toh. Paling aneh gimana? Paling aneh gimana istilahnya? Kalau paling aneh bukan orderan gelangnya sih, tapi lebih ke jadi dia tuh mau beliin buat siapa? Buat siapa? Buat seseorang. Iya. Tapi tuh kayak aku harus bikinin ucapan yang diketik lah. Biasanya kan aku nek ucapan kan tulis tangan gitu. Terus Nah, ini itu mintanya harus yang diketik. Terus aku harus beliin box kayak gitu-gitu. Terus tapi tuh aneh nih. Berarti terlalu ini requestnya terlalu ribet Terlalu ya, Mbak? request. Oh, terlalu request yang terlalu request. Rodok ribet, jangan ditiru. Ya ini kenapa kok konsumen harus beli gelang tempat Mbak Dela gitu? Kenapa? Karena Sesuatu banyak yang- kelebihannya. Iya, seperti apa contohnya? Jadi aku kan udah hunting-hunting di tempat lain, maksudnya yang jualan hampir sama gitu tuh dia lebih Sama produknya, mahal. lebih mahal. Loh kok lebih mahal? Dianya, Oh. maksudnya aku jual lebih murah, jauh lebih murah. Yang lebih mahal banyak gitu ya? Terus habis itu aku nggak pakai plastik, jadi aku pakai kertas. Terus apa ya? Ya istilahnya Mbak itu Mbak Lebih- Dela kelebihannya ada di dalam kemasannya gitu ya. lebih Lebih ke rapi, packagingnya sih. lebih selain enak dipandang, enak dilihat, enak tinggal kado itu nggak misini-misini. Jadi makanya namanya dariku untukmu karena apa ya? Pada ini. Seneng untuk nonton. Terus Mbak tadi. Lanjut ya. Jadi kan makanya aku namain dariku untukmu tuh karena jadi setiap orang yang mau beli itu tuh kayak udah yaudah kan kemasannya kan udah kayak gini. Jadi ini kayak mau brand itu dikasihin hampir ke siapa kayak gitu slogan tuh. gitu ya Mbak ya. Satu sama slogannya dariku untukmu. Ini dari saya untuk pemirsa, dari Mbak E untuk konsumen gitu. Ya. Terus wah ini ketoke malam ini sudah agak larut sih. Pak kita dora terima iki. Masalah perbincangan aslinya masih banyak lagi ya, Pak ya. Contoh. Masa gue contoh wis ora usah ngomong kuwi. Akehan ngomong kok menek ana bintang tamu sing rada bening nek do nyaut do ngawur. Wis. Tadi yang dia belum dijawab. Oh, ya apa tadi pertanyaannya? Ora salah. Apa kowe mau tekon apa? Nah kalau misal kekecilan bisa dibalikin atau tahu. atau gimana? Kekecilan. Enggak, jadi kan aku kan custom. Jadi setiap ada yang mau beli itu tak tanyain. Oh gitu ini. Tak tanyain maksudnya ukurannya pergelangan tangan dia tuh biasa, kecil apa besar. Jadi kan aku bisa ngira-ngira. Jadi udah pasti itu pas. Besar,
Kecil apa sedang? Dan ini kan bisa di-adjust, jadi bisa dikecilin, bisa digedein. Mantap. Mantap, bisa dikecilin, bisa digedein. Ora sik muni mantap ibu bapak ya radong ya. Ngapain lo pedet-pedet? Ngapain lo? Terus kan kalau misal ini ya Mbak, kan ada satuan. Misalnya pergelangan saya itu masuknya diameternya sekitar 20 cm. Itu masuknya besar berarti Mbak. Atau cuma sampai-sampai pakai patokannya besar, kecil, sedang gitu. Bisa Cuman kecil, besar, sedang. kecil sama sedang. Sama anak-anak sih biasanya. Nah, anak-anak Anak kan lebih kecil. Apanya? Pergelangannya. Oh, pergelangan tangan. Kalau beri dot kekean ya malam. Gitu. Oke, mungkin ada kiat-kiat motivasi untuk para penonton di sini agar mereka juga berwirausaha juga gitu loh. Apa ya? Pokoknya kalian tuh nggak usah takut buat mencoba sesuatu Iya. yang baru. Oke. Terus nggak usah mikir nanti bakalan laku apa enggak. Terus nggak usah mikir nanti tuh bakalan gimananya dulu kayak gitu loh. Jadi yang penting tuh kalian harus berani dulu. Oke, berani mencoba itu baik. Oh. Terus juga apa? Harus berani mengambil resiko. Maksudnya kalau misalkan kita berwirausaha itu kan otomatis ada naik turunnya gitu loh, nggak yang kita kayak kerja terus gajinya Stabil. gitu terus, dapat masih- terus, dapat pasti kayak gitu kan enggak. Nah jadi harus tahu resikonya juga. Oke, segmen kali ini sepertinya sangat menarik. Aslinya masih banyak sekali yang saya ingin perbincangan dengan Mbak Dela. Dan satu kata dari saya, usaha yang baik adalah usaha yang dijalankan. Oke, begitu. Jangan hanya diimpikan. Waduh, mimpi. Ya mimpi boleh sih Mbak. Tapi habis itu jangan lupa bangun. Iya, kalau mau Nah, nanti enggak. nggak ngopo. Oke, segmen kali ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.